Artinya secara struktur hanya dengan tadi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Sekretaris adalah merangkap anggota, ya kan? Nah, kemudian secara tidak tertuang sebetulnya pengawas BPD menjadi pengawas sebetulnya. Auto. Ya, secara otomatis. Yang mengawasi BPD itu bisa BPD, bisa masyarakat dan sebagainya. Itu sebetulnya yang saya pelajari banyak. Sampai saya bedah itu. Kalau dibalik Pak, Ada nggak larangan? kenapa? BPD Ya tidak muncul juga terkait sifat larangan itu. Pak itu. Pengawas itu bisa BPD atau non BPD. Ya, itu. Artinya ini tapi tergantung di lingkungan tempat bergaulnya. Itu di desa Longkolot, lingkungan pedesnya BPD dan pengawas itu nggak ada larangan di sana nih, di atasnya. Artinya struktur dari atas itu ada pengawas, ada komisaris, kemudian pengawas itu. Nah, itu pengawas itu tidak ada regulasi di sana siapa-siapa. Itu bisa diatur di sini. Kalau regulasi yang sifatnya umum dikhususkan di wilayah masing-masing. Terkait dengan kerugian, memang dalam sebuah perusahaan biasanya tanggung jawaban pengurus itu dia ketika mengalami kerugian yang diminta mengundurkan diri atau apa gitu ya, yang seperti itu biasanya. Tapi kalau kita lihat secara teknis, contoh di retail kayak di Alfamart, Indomaret, di pom bensin, ketika ada tekor, ini siapa yang ganti? Ini kenapa harus diganti? Karena kalau nggak diganti, ini bisa aja terjadi keenakan gitu ya. Terus nih rugi kalau nggak di ini gitu, nggak ada sanksi apa-apa, nggak perlu ganti ini gitu kan. Sembarangan ininya nanti apa usaha-usaha yang dilakukannya. Sementara ketika ada seperti ini akan hati-hati dan dimusyawarahkan, akan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, komisaris, pengawas di sana. Jadi jangan sampai ada usaha-usaha yang spekulatif yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi desa, dan ini sudah pernah terjadi gitu. Ini sudah pernah terjadi dan kita menjaga hal itu gitu. Bukan dalam rangka untuk merugikan pengurus, ini dalam rangka menjaga agar BUMDes dapat hidup berkelanjutan dan lebih besar gitu. Jadi ini justru untuk menimbulkan kehati-hatian, harus jangan sampai rugi nih. Kalau rugi tidak lah gitu, seperti itu. Ininya apa namanya yang kita pikirkan ya, seperti itu Pak. Ya. Untuk masalah tadi pengawas itu, di situ tertulis pengawas adalah BPD. Apakah keseluruhan BPD punya pengawas? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah karena kan di regulasi untuk perdes itu atau di profil DPR di situ untuk pengawas adalah ketua, sekretaris dan ada anggota orang. Karena kan kalau kita tahu untuk anggota DPR sendiri tidak dari 9 orang kan, tidak dari 5 orang. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa sih ya, kan karena tadi tidak ada regulasi harus dari BPD atau bukan gitu. Untuk pengawas itu diambil dari emang dia yang benar-benar paham tentang kewirausahaan atau keusahaan gitu. Jangan sampai ya, kecuali emang BPD betul-betul paham nih untuk unit usaha seperti ini. Kita misalnya di sini ada unit usaha perdagangan dan nanti kedepannya ada unit usaha lain, diusahakan pengawas itu yang emang benar-benar paham untuk usaha tersebut. Jadi di saat ada pengawasan, oh ini salah. Ibaratnya gini Pak, kalau misalnya orang tukang dagang suruh ngawasi pertanian bingung, seperti itu Pak. Atau sebaliknya. Jadi makanya kalau bisa sih untuk pengawas itu diambil dari tokoh masyarakat yang udah paham untuk hal tersebut. Gitu. Dan bukan larangan juga kalau BPD harus jadi pengawas, gitu. Tapi nggak harus semuanya juga, karena di struktur
di profil bonus itu untuk pengawas hanya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota seperti itu. Kan harus dua. Anggota sebenarnya beberapa orang, cuma ya untuk apa banyak itu Pak pengawas gitu. Seperti itu. Secara nggak langsung BPD itu adalah sebagai pengawas dan walaupun tidak dituangkan seperti itu, cuma konteksnya berbeda dengan dan ingat Pak, untuk pengawas ini bukan dengan janjinya dia pengawas, dia harus intervensi segala macam seperti itu kan. Seperti itu. Itu keberatannya di mana? Enggak, bukan keberatan. Kan tadi ada keberatan. Itu keberatannya di mana? Ketika kita nih pengawas ini hanya membuat yang nggak lulus dilulusin gitu Ya, kan? betul. Yang kira-kira di kemudian jadi lah tadinya gitu kan? Ya. Yang hanya seperti itu kan? Intinya Terus pengawas. kalau BPD yang di situ keberatannya apa? Gitu. Satu itu yang selanjutnya soal kerugian nih nanti perlu kita bahas ulang. Kalau yang Tambahan kerugian juga nih ya. Yang tadi kan dibahas kerugian itu dibebankan untuk pengurus dan pengelola BUMDes. Berarti tadi kan dikasih contohnya itu untuk ke Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Apabila ada kerugian karyawan yang harus tanggung jawab gitu kan. Nah, kita balik lagi dulu. Sistem korporasi di Alfamart dan BUMDes seperti apa? Kalau di Alfamart pengurus pengelola itu kan digaji. Jelas dengan jalan atau tidaknya usaha dia digaji. Tapi di BUMDes saat ini sebenarnya saya mau tanya dulu untuk honor anggota BUMDes dan pengurus seperti apa? 10 juta kalau nggak salah. Kalau enggak. Dia seperti apa gitu? Karena kan ada aturannya Pak. BUMDes itu seperti apa untuk masalah honor gitu? Maksimal tidak lebih dari 30% dari profit. Ya, tapi kita pun nggak lebih dari 10%. yang sudah saya dapat berapa? 5% juga, 5% juga. Gitu. Gini Pak, kalau BUMDes itu tidak ada gaji atau tidak ada honor selain dari profit. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya si usaha itu stuck, tidak ada profit, misalnya ini kita contoh perdagangan yang ini, modal 10 juta, dan dalam 1 bulan misalnya keuntungannya hanya 5 juta, misal ya, misal 5 juta sebelum dikurangi biaya-biaya lain, misal bersihnya itu 3 juta. Nah 3 juta itu berapa persennya untuk gaji? 30%. Berarti 3 juta, 30%-nya kan 900 ribu. 900 itu baru untuk menggaji mereka seperti itu. Apakah dengan penghasilan seperti itu, gitu? Emang sih kalau misalnya mau diambil supaya tidak ada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan tata kelola, emang bagus seperti itu. Tapi kalau dibalikan lagi dengan apa yang mereka dapat, apa yang mereka lakukan apabila ada kerugian, nah di situ fungsinya pengawas dan adanya laporan 3 bulan sekali itu. Jadi kita bisa pantau sebenarnya sih alur keuangan ini seperti apa, apakah ada minus, apakah ada kebocoran di mana gitu. Itu fungsinya pengawas. Jadi ketahuan pada saat 3 bulan sekali atau 3 bulan itu ada laporan, makanya nggak masuk akal nih, langsung aja gitu dilakukan audit seperti apa nanti hasilnya, ya tindak lanjutnya seperti apa. Kalau misalnya udah ketemu emang permasalahannya bisa di ketuanya korupsi, ya udah ketuanya aja, jangan sampai ketua yang korupsi, anggota yang lain yang tidak tahu apa-apa yang jaga misalnya harus ganti rugi seperti itu. Kalau misalnya emang semua pengelola dan pengurus harus mengganti rugi, ya kasihan juga kalau misalnya tidak memang bukan dia yang melakukan. Itu kan fungsinya ada pengawasan. Itu bagian dari PR yang kita bahas berikutnya. Ya. Baik, kembali ke Pak Didi sekarang sebagai ekspresi. Jadi gini ya, tadi setelah dibahas itu kan banyak diketemuin yang hal yang menarik. Saya sebenarnya paham BPD kenapa mencantumkan ada pasal kalau kerugian itu harus diganti oleh pengelola. Kalau saya pribadi tidak masalah, saya ganti kalau saya masih banyak. Cuma masalahnya itu tadi, dapatnya saya berapa? Saya nggak ngerti. Dan itu tadi, pertama itu saya sudah sebutkan kalau misal kerugian itu karena korupsi, ya, misalnya pencurian uang,
sebesar berapapun, urusan kan dengan itu pun udah buat kita takut sebenarnya. Dan kita alhamdulillah di sini itu niat kita itu bukan untuk cari uang. Jadi mohon bapak-bapak semua, tolong pahami kita di BUMDes itu bukan untuk cari uang, Pak. Kalau cari uang, Pak, kita jadi perusahaan besar. Ini perusahaan yang baru mau kita rilis dengan modal yang seadanya. Jadi kalau emang misalnya bisa dimengerti oleh semuanya, alhamdulillah kita bisa direvisi, kita tidak perlu masalah karena tim saya itu merasa ada rasa ketidaknyamanan dengan pasal itu. Kalau sudah ada tidak rasa nyaman, ya tidak enak, Pak. Dan ada boleh dibilang kita diskusi kalau emang misalnya pasal itu harus diterapkan, kita sangat menghargai. Maka silakan, kita kan demokrasi ya. Kita BPD ini udah hasil musyawarah, maka diterapkan aja. Cuman mohon maaf kalau kita semua ya jangan menerusin lah, bilang cari yang lain aja yang lu bener Pak. Saya sedih nih ngomong kayak gini. Gini Pak, kalau panjang lebar dulu Pak. Gini, sedih saya. bentar, saya garis besar, saya bicara poinnya aja. Pertama, terima kasih untuk pendamping yang telah hadir. Ampura Pak, kondisinya seperti ini, relatif Pak Bambang. Jadi menyangkut regulasi yang ada, ya memang insya Allah akan ada pembenahan Pak ya. Di situ karena muncul bahasa revisi. Nah terus masalah wacana ke depan dari untuk BUMDes, masukan dari pendamping desa juga itu hal yang luar biasa Pak, terima kasih. Berarti bahasa kasarnya bahwa di APBDes dari dana desa BUMDes bisa dicairkan lebih dari sekian ratus juta Pak ya, 1 miliar juga bisa Pak ya. Oke, itu dia Pak Bambang ya, tolong di. Nah terus untuk lagi Pak, kita untuk pasal 4 poin ayat pasal 16 ayat 4 tadi, ayat 4 ya tadi ya. Menyikapinya gini Pak, kita jangan, pola pikir kita jangan terlalu sempit, kita perluas. Kenapa gitu kan? Toh itu juga bisa untuk direvisi, untuk juga mendisiplinkan kita, gitu kan? Bagaimana caranya kita tidak terjebak dalam lubang yang sama Pak. Jadi perlu diingat, walau bagaimanapun juga kami berdarah-darah Pak. Untuk membentuk BUMDes ini kita berdarah-darah. Bagaimana caranya? Dalam kondisi yang tercabik-cabik ini, BUMDes bisa eksis dan terbentuk. Nah, alhamdulillah kami berterima kasih terhadap kepengurusan BUMDes. Mereka telah berusaha untuk survive walaupun dengan anggaran yang memang alhamdulillah terbatas. Tapi insya Allah ya ke depan kita pikirkan kembali yang jelas pelaporannya harus jelas dan transparan. Nah, adapun PR tadi mungkin nanti kita diskusikan. Udah itu aja, paling seperti itu aja. Jadi tidak panjang lebar pada dia, ampun aja. Maaf saya jadi curhat ini Pak. Saking sedih saya. Jadi Oke, terima kasih lagi Pak Bek. Baper terus dari kemarin. Memangnya terlalu baper ketua dari kemarin. Terlalu perasaan. Silakan Pak Bek. Baik mungkin Pak Kades dengan Kades dan BPD mungkin intensifikasi komunikasi kita nih harus lebih dierahkan nih Pak. Ini kaitannya nih karena ada miskomunikasi antara BPD dengan Pemdes. Saya tidak tahu di mana kendalanya, tapi yang jelas beberapa kali juga BPD menyurati Pak Kades, Pemdes, ya dan sekali lagi interpretasinya ketika kita mengirimkan ke Pemdes itu ke Pak Kades ya, ke Pak Kades. Kalau memang ingin suratnya langsung ditujukan kepada Pak Kades, mungkin kita lebih revisi lagi nanti suratnya berikutnya kalau surat langsung kepada kepala desa untuk membahas. Kaitannya kadang gini Pak, kaitannya kita nggak cukup dengan kepala desa, harus juga dengan Pemdes yang staf atau setdes yang bawa pilih juga gitu nanti yang menemaninya gitu kan. Kita kan nggak tahu siapa yang mau dibawa aja gitu. Makanya kita seringnya bikin surat tuh kepada pemerintah desa atau kolot gitu.
desa beserta siapa tuh nanti gitu yang akan mendampingi dalam musyawarah kita. Nah itu seperti itu. Jadi mohon agar kita itu juga pada diri kita sendiri ya, dari BPD sendiri dan pemerintah desa agar kita lebih intensif dalam komunikasi gitu. Ya. Oke. Nanti kelanjutannya tinggal kita bahas berarti ya. Kalau desanya ada pembahasan, BPD Mau ada pendamping nanti aja di desa, pendamping dengan BUMDes, itu alhamdulillah nanti kita bisa ngobrol. luar ini. Mudah-mudahan dulu. Oke ya, sekian ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini mungkin kesimpulannya adalah untuk perdes mungkin bisa direvisi ya. Tapi yang terpenting Pak Pajak, kalau kami BUMDes itu sebenarnya tidak mau seperti ini berpikir ya. Jadi kita pikirkan adalah ada dana kita olah dan kita fokus usaha gitu loh. Jadi sekarang ini masih dibebankan peraturan gitu. Jadi kita agak antaranya yang di 100% ke sana berkurang gitu maksudnya. Makanya kalau tadinya kita itu maaf, kemudian semuanya nggak baca sedetail apapun dalamnya. Dari sana pun kita pokoknya diarsipkan, yang penting kita punya arsip, kita upload ke kabupaten, kita ada semuanya akhirnya. Dan kita hanya konsen untuk berjalan saja. Karena ini ada awal teman-teman ada masalah seperti ini, ya udah ini kita ada energi terkeras ke arah sini ya. Jadi yang jelas kesimpulan ini adalah perdes akan direvisi. Gimana hasilnya? Yang jelas kita terima jadi ya kan. Kemudian masalah untuk usaha minum nanti ya minum tawar air bersih nanti akan dibicarakan kembali kalau misalnya sudah final apakah diolah oleh BUMDes atau tidak. Itu mungkin kesempatan hari ini mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Pertemuan kita ini kita tutup aja sama-sama dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.